Beli es Mambo rasa sirsak. Sirsak masak diantar sekarang. Kami si Bolang Wombo sedang memasak. Memasak yang enak Binte Cakalang. Cakep. Bolangers, sup binte adalah kuliner khas dari Sulawesi. Binte sendiri berarti jagung. Sup jagung ini akan semakin mantap kalau diberi tambahan ikan cakalang atau tongkol. Kita mulai dari bumbunya dulu nih teman. Kak Desi akan menghaluskan bumbu pedasnya. Cabai rawit dan garam diulek sampai halus. Aku dan Farel membantu mengiris sayur tambahannya. Sofi, dari mana tintan? Sekarang bahan utamanya nih, jagung manis. Safik, bantu Kabila bersihkan jagungnya ya, supaya lebih mudah diolah. Namanya juga binte cakalang, jelas harus ada tambahan ikan cakalang dong. Hehehe. Memasaknya mudah saja Bolangers. Ikan cukup dipanggang di atas bara api. Sebentar saja kok, sambil terus dibolak-balik agar matang merata. Sofi, keraken rite binte rata unda. Pakai doli ko manabu. Manabu mo, Raimo Raimo di maja di binte. Hai. Tiga. Pakai doli, real bukan tunggu ya. Sup binte kami kali ini akan sedikit berbeda teman. Irisan wortel, sawi, dan tomat akan menambah meriah isiannya. Dijamin nikmat ini sih. Terakhir, tambahkan garam secukupnya sebagai perasa. Asyik. Sup binte cakalang sudah matang. Mau lihat cara meraciknya teman? Eits, tunggu dulu. Karena aku mau cerita saat aku memanen jagung sebelumnya. Ngebolang yuk. Bolangers, ini dia awal mulanya kenapa kami memasak sup binte. Paman meminta bantuan kami memanen jagung di kebun. Kata paman, akibat musim kemarau yang panjang, membuat sebagian jagung matang tidak merata. Ada yang sudah terlalu tua, ada juga yang masih hijau. Sebagian besar jagung tua akan dijadikan pakan ternak. Sedangkan jagung muda akan berakhir menjadi masakan seperti sup binte. Kebik, yang mau cabu iran, kebik. Iya. Jagung yang sedang kami petik ini usianya sekitar 3 bulan. Sedangkan jagung yang akan dimasak binte masih berusia sekitar 2 bulan. Coba lihat teman, daunnya saja masih hijau kan? Tapi kenapa Ril hanya memetik daunnya saja ya? Pasti ada sesuatu dengan daun jagungnya. Napono mo rin. Bali pa mo. Pakapono supaya mabusta ini kali. Ya sudah, aku lanjut kumpulkan jagungnya Bolangers. Cuaca siang ini panas sekali. Kami harus selesaikan lebih cepat. Setelah ini, kami akan membawa pulang jagungnya untuk dipisahkan. Oh iya Bolangers, hari ini akan ada kegiatan kerja bakti di kampungku. Sup binte yang dimasak kakak nantinya menjadi suguhan untuk para warga. Biar Bolang dan kawan-kawan yang bertugas membantu. Kegiatan bersama-sama warga seperti itu kan seru sekali. Bolang, kamay pesuruh mo yan. Naugi mo siya kamay. Pesuruh mo eh. Iya kak. Lumayan banyak juga jagung yang kami petik nih. Ayo kawan, kita kemas di keranjang dan lanjut naikkan ke mobil paman. Selamat datang di kampungku Bolangers. Desa Wombo, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Sebagian besar warga di kampungku bekerja sebagai petani, termasuk pamanku yang bercocok tanam jagung. Oh iya Bolangers, jagung yang baru kami petik tadi akan kami bawa pulang. Nantinya jagung tua akan dipikir, sedangkan jagung yang masih muda
akan menjadi masakan. Kak, rapukku ya jual hei kak. Napo biya ka binte, mau ura kita mau beli binte, ano dia daerah ko biya. Mapanin buka deh. Ini marah sama aku, marah. Kalau sudah membantu kakak seperti ini, kami pasti akan dapat makanan nih. Tapi aku pergi temani Ril mampir ke kandang dulu ya. Setelah itu, baru kami bantu kakak memasak. Real, ada yang kurang Ira nu jualnya di Timami itu. Ya itu. Bukan nikah polo. Oh, pantas jika nanti pun ada tan anu. Pantas saja Ril sibuk sendiri memetik daun jagung hijau saat di kebun tadi. Ternyata ada pesanan khusus ya untuk si kambing kesayangan. Kita lanjut bertualang seru di kampungku yuk, Bolangar. Aku jadi penasaran, suku apa sih kambing kesayangan Ril? Pasti seru kalau bisa kami ajak bermain. Ril, nampak itu atau kambing mu anti kau, Ril? Iyo, anu pengaruh si gay polo, atau mulai minyak. Langsung asal menjakan. Panik gila. Reper saya. Aku jalan reper saya. Jam si kiper gini. Tak bola. Reper saya bola. Kalau dari ceritanya Ril, Polo ini sangat jinak dan penurut ya Bolangar. Nah, sampai juga kita di kandangnya. Tapi mana kambingnya Ril? Mungkin sedang sembunyi nih, tahu tuannya datang. Polo, Polo, main yuk. Dan kanan pulang. Ril, bayar deh. Polo. Polo. Ril. Langsung masuk deh. Polo. Ril. Mana nanti buka babon hei. Iya. Lang. Ebereria lang. Iya, ebereria kami hei. Bolangar, sepertinya Polo keluar dari kandangnya nih. Pintu kandang terbuka dan kami pun sudah mencari sekeliling kandang, tetap tidak ada. Kira-kira Polo kabur kemana ya? Rika. Nali ba Polo? Iyo. Ay, kiwa, Rika sa tarikampur yun, kiwa. Semoga saja Polo belum pergi terlalu jauh. Pertama, kita coba mencari di sekitar kampung dulu yuk. Ikut aku Bolangers. Kami harus mencari di sekitar rumputan dekat kampung. Bisa jadi Polo kelaparan dan pergi untuk makan rumput. Semoga saja Polo bisa segera kami temukan ya teman. Kasihan Ril, dia nampak resah kehilangan kambingnya. Jangan-jangan Polo malah pergi ke sekitar rumah warga. Mungkin Polo ingin main atau jajan. Ups, maaf ya Bolangers, aku malah bercanda nih. Ya sudah, kita coba tanya warga saja yuk. Siapa Polo itu? Kami. Aire kan nasi kurang jani kuriva. Rani anu miu gimpuna. Nanti bukan impura ya Pak. Kode kesan panjini. Maji anu mo hei reprela anu kode kesayo. Lakukan dah. Yo. Yo. Sepertinya benar juga kata Bibi. Kita harus coba cari ke tempat Ril biasa mengajak Polo bermain. Mungkin saja Polo sedang healing. Pulang, Rina salam tuh Polo niki kumar. Iya nih udah apa? Iya. Barna Ria ya Ria. Ay, kita kami. Ay, lagi rumor Ria nya. Iya. Ay, lagi rumor Ria. Pulang. Ay, iya. Ternyata di tepi tebing ini Ril biasa mengajak Polo bermain. Aduh, kenapa harus main di sini sih? Bolangers, kalian juga harus bisa memilih tempat bermain ya. Jangan yang berbahaya seperti tebing jurang begini. Kami jadi khawatir, jangan-jangan Polo terperosok ke jurang. Ayo kawan-kawan, kita panggil lagi Polonya. Polo! Polo!
Bolangers, ternyata saat kami mencari dan berteriak memanggil Polo, ada tim penyelamatan yang sedang berlatih di sekitar jurang. Tim Vertical Rescue inilah yang ikut membantu kegiatan gotong royong di desa kami. Mereka memilih desa kami karena memiliki bentuk yang cocok untuk medan berlatih. Coba lihat Bolangers, peralatannya lengkap sekali ya. Teknik dan tali temalinya pun sangat sesuai standar penyelamatan. Kata kakak-kakak ini, mereka sedang berlatih proses pemindahan korban. Ya, pelan-pelan. Tahan. Ada orang berteriak. Ada orang minta tolong. Indra, Fajrul, Diki. Ada orang minta tolong. Ayo kita bantu. Semoga saja kakak-kakak tim penyelamat mendengar teriakan kami ya. Sebenarnya kami terminal ya? Ini kuda. Kyo, mana kita? Kami mendengar suara kambing dari sisi jurang, teman. Ril pun yakin kalau itu suara Polo. Bagaimana cara kami menyelamatkan ya kalau benar Polo berada di bawah jurang? Syukurlah kakak-kakak tim penyelamat tiba. Tolong bantu selamatkan Polo ya kak. Kalau kami yang turun langsung sangat berbahaya sekali. Kami pun percaya dengan keahlian dan peralatan yang tim rescue miliki, Polo bisa diselamatkan. Iya, Ri, sebaramu, Ri. Lihat Bolangers, Polo berhasil dipasangkan sabuk pengaman untuk segera ditarik naik. Perlahan tapi pasti, akhirnya Polo bisa kembali ke pelukan Ril. Jangan bersedih lagi ya Ril. Terima kasih juga untuk kakak-kakak tim penyelamat. Nama lampu. Bolangers, kami bawa Polo ke sungai dulu ya. Sepertinya ia haus setelah tersesat di jurang tadi. Tapi sepertinya kawan-kawanku terlihat mulai lapar. Tenang saja kawan, sambil ajak Polo minum di sungai, sekalian saja kita mencari ikan untuk dijadikan lauk makan siang. Ril, berapa peminum Ri binangga hei Polo nyau? Polo. Wah, ternyata sudah ada Gugum dan kawan lainnya yang sedang mencari ikan. Kira-kira mereka dapat ikannya tidak ya? Aku ikan miu, aku baulang. Jom pakai tokwe. Oh iya. Oh beri aku lang. Oh iya Ril. Kamu temani Polo saja beristirahat ya Ril. Kawan-kawan, ayo pegang tombak bambunya dan kita mulai cari ikan. Biasanya ikan akan sembunyi di sisi batu yang arusnya kecil. Dengan air yang sejernih ini, kita akan sangat mudah nih melihat keberadaannya. Tapi tetap perlahan ya teman, jangan sampai ikan kabur melihat pergerakan kita. Nah, aku melihat satu ikan nih. Aku coba tombak ya teman, semoga dapat. Aku dapat satu ekor Bolangers. Ukurannya lumayan besar nih. Ayo kawan-kawan, coba cari lagi. Ulang. Nomor rata lang. Kamu hebat Farel, bisa dapat satu ekor ikan. Sepertinya cara Farel dicoba nih. Sebagian besar ikan yang kami dapat adalah ikan mujair nih teman. Biasanya ikan mujair ini
adalah ikan dari kolam warga yang terbawa arus menuju ke sungai. Satu persatu ikan dapat kami kumpulkan. Saatnya kami persiapan untuk memasak ya Bolangers. Bolangers, aliran air sungai yang jernih seperti ini membuat kami lebih mudah membersihkan ikannya. Ikan sudah bersih dan siap untuk dipotong-potong nih. Oh iya, ikan yang kami dapat ini akan kami masak di dalam bambu. Untuk tambahan sayurnya, aku sudah memetik pucuk daun pakis yang banyak tumbuh di tepi sungai. Farel, bantu potong ikannya menjadi ukuran kecil ya, supaya muat masuk dalam ruas bambu. Untuk bumbunya biar aku yang siapkan. Tomat, cabai, dan bawang akan aku iris tipis-tipis saja. Tidak perlu dihaluskan Bolangers. Dengan masak dalam bambu seperti ini, aroma bumbu akan keluar karena prosesnya sama seperti mengukus. Ril, maka gelau lu aku nyau. Oh iya. Saking senangnya bertemu dengan Polo, Ril sampai lupa menyiapkan kayu bakar nih. Polo, kamu memang kambing kesayangan kawanku ya. Sepertinya bara api sudah nyala merata. Bumbu, ikan, dan sayurnya juga sudah siap. Langsung kami isikan ke dalam bambu ya teman. Cabai, bawang, dan tomat semua dicampur dulu. Supaya mudah nanti saat memasukkan ke dalam bambu. Dalam satu ruas bambu bisa kita isi sekitar 5 potong ikan. Lalu tambahkan juga daun pakis dan terakhir beri sedikit garam sebagai pelengkap bumbunya. Ikan pakis masak bambu siap untuk dibakar. Cara memasaknya hanya perlu berdirikan bambu di dekat bara api. Suhu panas api akan merambat dan mematangkan ikan di dalam. Masak seperti ini hampir sama membuat lamang di Sumatera Barat. Kalau bahasa kami, namanya nipu apu rivolo. Memasak dalam bambu seperti ini tidak perlu lama teman. Kalau bambu sudah terlihat kering dan berwarna kehitaman, tandanya ikan di dalam sudah matang. Langsung kita siapkan untuk makan siang yuk. Bolangers, ikan pakis masak bambu ini akan kami makan bersama dengan tambahan ubi kayu. Oh iya, mungkin kalau di daerah kalian ubi kayu namanya singkong. Kalau sudah ada ubi kayu, tidak perlu risau saat tidak ada nasi. Keduanya sama-sama sehat dan mengenyangkan. Ayo kawan, langsung kita santap saja. Ternyata rasa ikan jadi semakin gurih dengan cara memasak dalam bambu seperti ini. Selain itu, ada aroma khas dari bambunya. Tidak ada kenikmatan yang bisa mengalahkan kalau sudah makan bersama seperti ini. Mulai dari main, masak-memasak, dan makannya pun sama-sama. Sungguh indah persahabatan ini kawan. Bolangers, kakak mengajakku membuat kue parangi sebagai hidangan bapak-bapak yang akan kerja bakti siang ini. Tapi sebelum kue parangi dibuat, kami mau memetik kacang hijau dulu. Kata kakak sih, sangat cocok untuk menjadi tambahan kuenya. Kak, nyapar pupuk teh. Iya, na hitam iya. Itu kacang hijau. Iya, rabuka, apalagi itu warna hijau. Oh iya kan. Cepat ini deh. Teman, siapa yang belum tahu pohon kacang hijau? Nah, ini dia kacang hijau yang kalau kita tanam di kapas akan menjadi tauge. Pohon tauge akan siap panen pada usia tanam 2 bulan. Tumbuhan yang tidak kenal musim ini biasanya dijadikan tanaman penyela saat menunggu masa tanam padi. Seperti yang sedang kami petik ini nih. Pohon kacang hijau yang cangkang bijinya sudah berubah menjadi kehitaman, itu tanda kacang hijau siap dipanen.
Di kampung kami, kacang hijau memang sangat banyak dibuat olahan, teman. Seperti musim panas, es kacang hijau pasti banyak dicari. Selain itu, kalau ibu membuat masakan sayur berkuah, kacang hijau selalu hadir di dalamnya. Kak, tapi pernah diam sedikit gue. Iya, nah dia mau ya kita minta yang orang kita, pokoknya mesti nyapan murah kita. Kira orang kita. Ayo. Main ada. Kira Kak. Teman, kami lanjut ke tempat Bibi untuk membuat kue paranggi ya. Kalian pasti penasaran kan? Kue paranggi adalah bolu berukuran kecil khas dari Sulawesi Tengah. Kue paranggi sudah ada sejak zaman penjajahan dahulu. Untuk membuat kue paranggi ini, kita harus memulai dari mencairkan gula. Tadi kapur gulanya. Iya, di kapur rumah. Sambil terus diaduk-aduk, api pun harus dijaga. Jangan terlalu besar ya. Lanjut ke proses adonannya yuk, Bolangers. Aku dan Kabila akan mengocok telur ayam. Inilah kunci dari pengembangnya kue paranggi. Telur akan dikocok sampai mengembang. Lalu nanti akan ditambahkan tepung sedikit demi sedikit. Nah, gula cairnya sudah jadi nih. Tinggal menunggu dingin. Tapi, kan macam gue tuh. Oh iya Kak. Untuk taburan kue parangginya, kacang hijau dari kebun tadi perlu direbus terlebih dahulu supaya empuk. Kue paranggi biasanya berwarna coklat karena memakai gula merah. Sedangkan paranggi yang mau kami buat ini adalah paranggi warna-warni. Jadi gulanya pun pakai gula pasir. Adonan telur sudah mulai mengembang, Bolangers. Saatnya menambahkan tepung secara perlahan. Sampai adonan mengental, baru deh kita bagi menjadi 3 adonan warna. Ayo Ril, kita kocok terus sampai warnanya merata. Sekarang saatnya memanggang adonan kue. Pertama-tama, loyang harus diolesi dengan mentega untuk mencegah adonan lengket. Untuk memanggang kue paranggi, perlu menggunakan loyang dan pemanggang khusus nih, Bolangers. Cara membakarnya harus memakai kayu bakar yang apinya terdapat di atas dan bawah posisi loyang. Kata Bibi, dengan cara memanggang seperti ini, kue akan matang secara merata. Sekitar 10 menit, kue paranggi pertamaku matang. Saatnya lanjut memanggang kue paranggi dengan taburan kacang hijaunya nih. Aromanya tercium harum sekali, Bolangers. Jadi tidak sabar mau mencicipi nih. Nanti mama rakon sekolah ini. Kau nih mah, narasa. Apa nanti ngomongnya? Nah, sorry, woi, kau ini. Narasa? Nah, mami. Nanti lagi deh kami cicip kue parangginya. Sekarang kami bawa pulang ke kampung dulu, Bolangers. Warga pasti sudah berkumpul. Wah, kebetulan sekali kami jumpa paman di perjalanan. Kami pun bisa menumpang menuju kampung. Bagus tuh main empok biaga di Parangi nge. Untuk aku ini, Pak. Apa namanya acara masih dia. Nah, masih. Kampung mami. Oh iya. Dokar adalah salah satu alat transportasi tradisional yang masih dimanfaatkan oleh warga. Selain memiliki daya angkut yang banyak, dokar juga ramah lingkungan. Tidak ada asapnya. Kasih ya muncul kuning. Oh, anu gue lagi makai mangge. Kayu, kopel palau lu. Oh iya. Iya mangge. Karel, panabara ya sudah. Namanya di kampung, teman. Ada saja kayu tumbang yang melintang di jalan. Kalau sudah seperti ini, tidak boleh mengeluh. Cukup singkirkan saja, lalu perjalanan bisa dilanjutkan. Tapi kan Sofik, Solita. Ya, tapi pakai doa. Oke, tapi ya, pol mangge.
Oh, menemui Oh kami. iya lagi. Nah, iya menamuri kak. Bolang, baru bagiamu bolang. Terima kasih Mage. Terima kasih. Kak, nari mau cakalah kak. Oh iya, makasih. Alhamdulillah, merapobia katamu binte cakalang ya. Iya kak. Iya terima kasih Mage. Nah, ini dia awal mula cerita Subbinte kami yang memakai ikan cakalang. Ikan pemberian paman menjadi tambahan menu yang cocok sekali. Ya sudah, kami lanjut ke kampung ya. Semangat paman, ayo angkat. Kami bantu doa dari belakang ya. Bolangers, ini dia kerja bakti yang aku maksud. Warga dan tim penyelamat akan memindahkan satu musola ke ujung kampung dekat sawah. Tujuan memindahkan tempat ibadah ini untuk memudahkan warga yang sedang bekerja di sawah agar dapat lebih dekat bila akan melaksanakan sholat tanpa harus pulang ke rumah. Tradisi memindahkan bangunan seperti ini masih terus dijaga di kampung kami. Kakak-kakakku membawa makanan yang akan kami santap bersama nanti. Kue Paranggi dan Subbinte siap menjadi pelepas lelah di titik pemasangan musola ini. Suasana yang selalu aku rindu. Sorak-sorak antar warga saling memberikan semangat, sehingga lupa akan lelah dan berat beban yang melekat. Akhirnya kami sampai juga di ujung kampung. Disinilah musola akan ditempatkan. Kami bantu tata dulu ya, sebelum beristirahat sambil makan bersama. Kami sangat terbantu dengan hadirnya kakak-kakak dari tim penyelamat nih. Pengalamannya sangat memberi manfaat dan pelajaran bagi kami warga kampung. Saatnya memasangkan kubah musolanya Bolangers. Semoga dengan adanya tempat ibadah semakin memudahkan warga yang sedang bekerja di ladang. Sepertinya kakak-kakakku sudah selesai menyiapkan makanan nih. Kami siap-siap makan dulu ya teman. Jadi mau musola atas dia ya. Alhamdulillah. Jadi ada itu meri sawah ya mau sama yang muri. Ya, insyaallah. Kami pun ikut bersyukur paman. Kami bisa ikut ambil bagian dan diajarkan pentingnya gotong royong. Ya sudah, kita santap bekal bersama yuk. Langsung bagikan saja kak. Kami sudah tidak sabar nih ingin mencicipi Subbinte cakalangnya. Satu mangkuk Subbinte akan dilengkapi dengan sambal, daun seledri, bawang goreng, dan suiran ikan cakalang. Biar aku yang bantu bagikan ke bapak-bapak. Farel, bantu aku yuk. Semua yang hadir di sini harus ikut mencicipi ya. Kalau tidak makan Subbinte, bisa juga icipin kue Parangginya. Meskipun lelah, tapi semua larut dalam suasana sukacita gotong royong kali ini. Rasa lelah paman-paman semua terbayar dengan nikmatnya Subbinte dan kue Paranggi. Kami sampai lupa nih Bolangers. Saking asyiknya bermain, kami belum sempat berterima kasih ke kakak-kakak tim penyelamat. Ternyata kakak-kakak tim penyelamat sedang berkemas untuk mengakhiri latihannya di kampung kami. Bolang. Oh, Oke, sama-sama Bolang. Saya juga mau kasihkan kenang-kenangan buat Bolang. Nih. Semoga jadi anak yang hebat untuk desanya ya. Oke. Wah, kejutan sekali buatku dan kawan-kawan nih. Ternyata kakak tim penyelamat menyiapkan kenang-kenangan. Kami berjanji kak, akan jaga kampung dengan sepenuh hati. Wah, Farel pun mendapat helm. Kamu saya kasih bonus tali. Tuh ada liburan kak. Supaya berguna untuk kau diikatkan kambing. Ya polo. Satu lagi bonusnya Bolangers. Aku berkesempatan mencoba peralatan kakak-kakak untuk memanjat tebing.
tanding. Mantap. Wah, sungguh pengalaman yang luar biasa. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat untuk sesama. Bolangers, aku bangga menjadi anak Indonesia yang selalu ingat dalam membantu sesama. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.